Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan uji coba Timnas Indonesia U22 melawan Mali yang berakhir untuk kemenangan Mali dengan skor telak 0-3. Tentu ini adalah kekalahan telak pertama yang dirasakan oleh para pemain Timnas Indonesia U22 selama dilatih oleh Indra Safri. Karena di dua laga uji coba sebelumnya melawan India, Timnas Indonesia U22 kalah dengan skor 1-2 dan juga bermain imbang dengan skor 1-1. Tapi jujur teman-teman, kekalahan telak dari Mali bukan merupakan sebuah kejutan besar bagi saya. Saya tidak tahu apakah bagi teman-teman merupakan sebuah kejutan. Kalau bagi saya sama sekali, kekalahan telak ini bukan merupakan sebuah kejutan besar karena lawan yang dihadapi bukanlah lawan yang level Asia, apalagi level ASEAN, tetapi adalah lawan yang level dunia. Karena Timnas Mali itu baik di level senior, U23, U20, dan juga U17 adalah tim yang sedang berkembang pesat. Bukan saja Timnas Mali, tapi juga timnas lainnya dari kawasan Afrika. Dan mayoritas para pemain mereka di timnas kelompok usia mulai dari U17 sampai U23 itu pada mainnya di Eropa. Jadi tentu dari segi teknik permainan secara individu mereka unggul dan secara tim mereka bisa main mengandalkan kecerdasan. Jadi jika timnas Indonesia U22 itu kalah dan juga dengan skor yang telak, ya saya pikir itu bukanlah merupakan hal yang baru ketika menghadapi tim asal Afrika yang memang perkembangannya pesat. Apalagi pertandingan semalam hanya sebuah laga uji coba. Walaupun laga uji coba ini diselenggarakan karena Timnas Indonesia U22 bulan depan, kalau nggak salah nanti pada tanggal 5 Desember, akan mulai berjuang di SEA Games yang akan diselenggarakan di Thailand. Yang Indonesia berada satu grup, jika saya tidak salah, dengan Myanmar, Filipina, dan juga Singapura. Artinya, ya tentu Mali adalah lawan yang jauh lebih kuat dibandingkan tim-tim yang nanti akan dihadapi Indonesia di fase grup. Di SEA Games nanti kan kita fokus di fase grup dulu kan, kalau Indonesia mau menjadi juara dari SEA Games atau mendapatkan medali emas, mempertahankan medali emas di SEA Games bulan depan nanti, ya tentu harus fokus dulu kan nanti kan, keluar dari fase grup ya, atau lolos dari fase grup. Jadi ini bukan lawan yang setara lah bagi Timnas Indonesia U22, apalagi kita tahu tim ini baru saja nih dibentuk oleh Indra Safri. Memang kita tahu ya sebelumnya mayoritas dari para pemain yang berada di dalam skuad juga bermain di Piala AFF dan juga kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23. Tapi kan ada juga beberapa pemain baru yang dipanggil. Jadi ini bukan merupakan sebuah kejutan, tapi kita kan dalam sebuah laga uji coba gak boleh juga hanya fokus kepada hasil akhir. Tapi kita perlu fokus ke cara bermain dari Timnas Indonesia U22. Apakah ada perubahan dari dua pertandingan laga uji coba sebelumnya melawan India? Kalau menurut hemat saya ada perubahan yang cukup baik. Meskipun ada kekurangan yang memang perlu dibenahi oleh Indra Safri. Dan itu harus dia benahi secara cepat. Walaupun nanti lawan-lawan di SEA Games bukanlah lawan-lawan seperti Mali. Tapi harus dia perbaiki secara cepat. Karena tentu tim lawan juga akan mengikuti progres dari Timnas Indonesia U22. Kenapa? Karena tentu mereka akan menyulitkan Timnas Indonesia U22 untuk mempertahankan medali emas. Oke, saya mulai dulu dari susunan pemain atau starting 11 yang dipilih oleh Indra Safri. Dan kita tahu lah Indra Safri adalah salah satu pelatih di kawasan ASEAN yang memang adalah rajanya ASEAN. Kita tahu lah dia berprestasi banget ya. Dan juga kan ini tim kan tidak lolos ya ke Piala Asia U23 ya. Jadi ya saya pikir ini tim nanti akan berjuang habis-habisan dengan pemain-pemain yang sekarang berada di dalam skuad untuk mempertahankan medali emas SEA Games. Oke, dari susunan pemain Cahya Supriyadi, kita tahu dia penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia U22. Kadek Ariel, pemain yang juga mendapatkan menit bermain yang cukup di Bali United sebagai salah satu center back. Kakang Rudianto, juga pemain yang sering mendapatkan menit bermain di Persib Bandung. Raka Cahyana, pemain yang sering mendapatkan menit bermain sebagai pemain pengganti lebih banyak di Persija Jakarta. Frankie Misa, kita tahu pemain yang sebelumnya bermain di Persija Jakarta dan sekarang kita tahu bahwa dia juga diandalkan di
sektor fullback sebelah kiri, Ivar Jenner. Nah ini kan, Ivar Jenner kali ini kan membela timnas Indonesia U22. Walaupun kalau menurut saya, ya sebetulnya kualitas dia adalah untuk timnas Indonesia senior. Tapi oke lah. Sekarang kan dia membela timnas Indonesia U22. Kenapa ya sebelumnya tidak dipanggil Kluivert? Apakah cedera atau ada hal lainnya? Wah udahlah. Ya saya juga nggak mau bahas lebih lanjut. Terus Ananda Rayhan Alif. Nah ini pemain yang kuat ini di tengah. Tapi saya pikir jika ada Arkan Fikri, akan lebih baik lagi nih lini tengah kita. Apalagi Arkan Fikri juga sebelumnya punya pengalaman bermain bersama Ivar Jenner. Doni Tripamungkas ini pemain yang tidak tergantikan. Di flank sebelah kiri, Rafael Strijk, oke dia sekarang sudah mulai terbiasa tentunya bermain di timnas Indonesia U22. Ada Rahmat Arjuna, pemain yang juga mendapatkan menit bermain yang cukup di Bali United. Ada Mauro Zelstra, kita tahu ini pemain yang sebelumnya bermain bagi timnas Indonesia senior. Walaupun di level klub dia juga tidak banyak mendapatkan menit bermain. Kalau nggak salah dia bermain di FC Volendam. Nah di bangku cadangan ada Dion Marks, kali ini tidak diturunkan. Mikael Tata juga tidak diturunkan. Rivaldo Pakpahan tidak diturunkan. Zanadin Faris tidak diturunkan. Kalau Zanadin kan tipe permainannya mirip ya dengan Ivar Jenner. Ricky Pratama pemain yang cepat juga tidak dimainkan. Jan Schraven, Hoki Caraka ditaruh di bangku cadangan. Ada 2 pergantian pemain yang dilakukan oleh Indra Safri, itu nanti saya jelaskan ya, tapi bukan pemain-pemain yang tadi saya sebut. Oke, dari jalannya pertandingan, timnas Indonesia U22 yang sebetulnya mendapatkan peluang lebih dulu kan, ketika ada transisi. Nah, di era sepak bola modern, transisi itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena rata-rata tim yang ingin mencetak gol dan juga tentu mempersulit pertama-tama tim lawan itu mencetak gol, mereka biasa melakukan pressing. Benar kan? Kalau nggak high press, middle press, atau main low block, pressingnya tuh dalam, di belakang. Tapi timnas Indonesia U22 kalau yang saya perhatikan mainnya middle block. Jadi pressingnya tuh di tengah. Nah, ini sebuah strategi yang dipilih oleh Indra Safri, penuh resiko. Kenapa? Kalau mau main mid block berarti garis pertahanan agak tinggi, bukan sangat tinggi. Agak tinggi, pasti mendekati lini tengah. Kenapa? Untuk backup pemain yang melakukan pressing di tengah. Tapi pertanyaannya kalau bola itu lewat dari tengah, apakah pemain yang berada di belakang itu bisa berhadapan one-on-one dengan baik dengan para pemain Mali yang kita tahu dari segi teknik, postur, kecepatan itu lebih baik daripada para pemain kita? Kan belum tentu. Ya, tapi secara permainan Indonesia yang lebih awal menciptakan peluang dari siapa? Dari Doni Tripamungkas yang kalau saya perhatikan adalah pemain yang lebih sering merancang dan juga menciptakan peluang bagi timnas Indonesia U22. Padahal ada juga flank lainnya Rahmat Arjuna yang tidak banyak mendapatkan porsi permainan. Dapat tapi dia tidak bisa melewati para pemain tim lawan. Jadi Doni ini adalah pemain yang spesial. Doni mendapatkan peluang tapi bisa di-save oleh kiper dari Mali. Tapi saya melihat beberapa kali ini Doni ini mendapatkan ruang tapi kadang-kadang dia ragu untuk passing atau memang dia tidak punya ruang sehingga dia shooting. Maka itu Doni adalah pemain yang paling banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Padahal dengan adanya target man seharusnya bola itu lebih rajin diberikan kepada Zelstra, tapi karena pertahanan dari Mali ini sangat compact. Nah, Mali ini main juga dengan middle pressing, tapi pressing-pressing mereka ini berhasil ketika memang mereka berada dalam posisi untuk memblok permainan dari timnas Indonesia yang membangun serangan dari lini pertahanan. Tapi pada saat mereka sudah menyerang, mereka kadang-kadang terlambat nih untuk turun ke belakang. Nah, itu yang saya ingat tidak selalu bisa dimanfaatkan oleh para pemain kita. Tapi setelah Doni itu menciptakan peluang atau mendapatkan peluang, nah tiba-tiba ada gol dari Mali yang saya kaget. Ini dari set piece yang seharusnya nggak gol. Tapi sayangnya Cahya yang keluar untuk menangkap bola itu tidak bisa menangkap bola secara baik. Kalau nggak salah ada Kadek Ariel juga di sana yang coba heading tapi nggak dapat. Saya lupa Kadek Ariel kalau nggak salah. Dan pemain Mali bisa mencetak gol. Nah artinya set piece ini juga salah satu kelemahan dari timnas Indonesia U22 dari para pemain kita. Karena seharusnya set piece itu man-to-man marking. Kalau kiper keluar, dia harus yakin dia dapat bola. Tapi kiper pun keluar gak dapat bola, plus pemain bertahan pun tidak bisa menang duel di udara. Nah itu fatal banget, sehingga Mali mencetak gol. Setelah mencetak gol, saya melihat para pemain Mali ini enjoy the game. Mereka menikmati jalannya pertandingan ini. Mereka nggak mau all out langsung, karena sudah cetak gol di menit ke-5. Tapi kemudian Mali pun kesulitan untuk bisa membuka pertahanan kita, karena ya kita lihat para pemain kita juga berani bermain menyerang. Jadi kalau menurut saya, ya Indonesia ini dari cara bermain sudah jauh lebih baik daripada di 2 pertandingan uji coba sebelumnya, tapi dalam cara menyerang. Bisa menyerang, tapi saya masih melihat bahwa penyerangan itu bersifat individu. Ya, jarang sekali ada kombinasi umpan yang dilakukan di ruang pertahanan tim lawan. Tapi lebih banyak bola itu dari tengah diberikan ke flank, flank bergerak, kemudian cutback atau shooting langsung. Nah, ini sebetulnya ada strategi yang juga dipakai oleh Indra Safri di pertandingan melawan India. Jadi gak ada perubahan kalau dari segi strategi nih. Kalau menurut saya harus fair memberikan analisa saya. Gak ada perubahan.
Sama saja ini strateginya, dan mungkin juga sebelumnya sama juga nih strategi dari Indra Safri, tapi itu adalah hak dia lah sebagai pelatih. Kalau memang berhasil ya bagus, kalau nggak berhasil seharusnya ada plan B, tapi plan B itu saya tidak melihat sepanjang jalannya pertandingan. Maka itu kerjasama di antara para pemain kita itu tidak terlihat di area pertahanan tim lawan secara konsisten. Lebih banyak tuh bola cepat diberikan ke flank dan berharap ada keajaiban dari para winger kita, tapi itu tidak selalu berhasil karena sulit sekali juga memberikan bola kepada Zilstra. Sekali Donitri hampir memberikan, tapi bisa dihalau oleh pemain dari Mali yang saya kira itu Zilstra akan mendapatkan bola tapi dijauhkan itu bola dari dia, dan kemudian Mali bisa mencetak gol kedua. Nah ini juga karena ada pemain kita yang naikkan, itu yang tadi saya katakan kan, pressingnya itu di tengah, artinya kalau bola lewat dari tengah tentu akan langsung berhadapan dengan back. Nah back yang ada di sana adalah Kakang Rudianto jika saya tidak salah. Nah dia diajak sprint, kalah sprint dia. Dan kalau sprint dia kalau nggak salah pemainnya Wilson itu yang melakukan pergerakan, kemudian dia berhadapan dengan penjaga gawang Cahya dan dia bisa mencetak gol. Artinya apa? Ketika main middle press, ketika back juga ikut mendekati lini tengah, ya kan? Jaraknya itu jangan terlalu jauh, tapi saya melihat nih ada gap, sedikit gap. Sehingga itu dimanfaatkan oleh pemain Mali. Babak pertama memang kita mendapatkan lebih banyak peluang, bahkan Ananda Rayhan Alif hampir mencetak gol, tapi bisa di-save. Nah, artinya dari segi peluang kita bisa create. Tapi bukan peluang yang terstruktur, hanya satu itu dari Ananda Rayhan Alif. Kebanyakan adalah mengandalkan skill individu dari para pemain kita. Seharusnya bermain lebih terstruktur. Mali itu udah menurunkan tempo permainan, apalagi setelah 0-2. Mereka nggak mau gas juga. Di babak kedua, saya menunggu apakah Coach Indra Safri akan melakukan pergantian pemain. Ternyata ada Rahmat Arjuna ditarik keluar. Wigi Pratama masuk, nih pemain yang bagus, skillnya bagus, tapi tidak merepotkan para pemain Mali. Dan kemudian Rafael Strike ditarik ya kalau nggak salah ya, Tony Firmansyah main. Nah Tony Firmansyah coba untuk memberikan pressing tapi kalah. Saya pikir dari segi pressing jauh lah para pemain Mali unggul karena ya postur mereka memang kuat. Mereka kuat sekali di tengah dan kemudian mereka bisa mencetak gol lagi di injury time kalau nggak salah ya. Dan ada kesalahan pada saat itu, saya lupa siapa tuh yang salah menghalau bola. Saya lupa kalau nggak salah Kadek Ariel ya atau pemain lainnya. Sehingga pemain dari Mali bisa mencetak gol ketiga dan melengkapi kemenangan bagi timnya. Ya kalau menurut saya sih di pertandingan semalam ada beberapa pemain yang permainannya secara individu itu sangat baik. Terutama Ivar Jenner. Kalau menurut saya Ivar Jenner menggendong timnas Indonesia U22. Tapi bola-bola yang dia berikan ke depan juga memang lebih terarah ke dua penyerang sayap kita. Tapi para penyerang sayap kita juga tidak bisa melakukan pergerakan penetrasi. Lebih sering coba untuk memberikan crossing yang kadang-kadang bisa diblok oleh para pemain Mali. Atau terlalu lama berpikir sebelum mengambil keputusan untuk memberikan crossing. Sehingga mereka memilih shooting dan itu bisa di-save oleh penjaga gawang Mali yang kita tahu bahwa mayoritas para pemain mereka ini bermain di Eropa. Kalau nggak salah 16 pemain mereka dari total pemain yang mereka bawa ke Indonesia itu bermain di Eropa. Artinya apa? Artinya memang para pemain muda Mali ini dikembangkan di negara mereka dengan sistem yang memang berjalan secara baik. Ya kan? Nah kita bisa melihat perbedaannya di antara para pemain yang bermain di kompetisi domestik dan juga pemain yang datang dari luar negeri. Pemain kita yang bermain di luar negeri seperti Ivar Jenner, kelihatan banget bedanya kan. Ivar itu seperti orkestrator dari timnas kita, tapi ketika dia sudah membagi bola, nah kalau para pemain di depan itu tidak bisa mengolah bola tersebut untuk bisa memberikan umpan kepada Zilstra, tentu sulit untuk bisa mencetak gol. Jadi memang ada beberapa peluang, tapi juga ada beberapa kesalahan yang dilakukan di pertahanan. Artinya PR utama adalah bagaimana bisa membentuk variasi serangan agar tidak terpaku hanya memberikan ke flank. Kalau hanya memberikan ke flank, ini pasti kebaca nanti di SEA Games juga. Sehingga pemain seperti Ivar Jenner juga jarang melepaskan long shot. Padahal itu adalah salah satu kekuatan dia karena mungkin ya saya tidak tahu, mungkin instruksinya adalah dia agar membagi bola secara cepat kedua flank. Tapi saya juga suka cara bermain dari Rafael Strike, luar biasa bagus. Saya juga suka cara bermain dari Tony Firmansyah pada saat dia masuk. Dan saya suka juga cara bermain dari Mauro Zilstra karena dia betul-betul bekerja keras untuk mencari ruang, tapi ketika dia tidak mendapatkan suplai bola, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi saya pikir teman-teman, ini bukan saatnya kita menghujat siapapun, tapi ini adalah saatnya kita juga melihat permainan dari timnas Indonesia U22 yang memang dari segi menyerang sudah jauh lebih baik, tapi dalam bertahan ini PR yang besar nih, Indra Safri harus benahi. Ya, bukan saja untuk match kedua nanti lawan Mali, karena biar para pemain ini mulai kompak di pertahanan, tapi nanti di SEA Games jangan sampai kecolongan, karena tentu tim-tim lain yang melihat kekuatan Indonesia dengan materi pemain yang berpengalaman, tentu kemungkinan akan memilih permainan pragmatis, tapi akan coba untuk mencuri gol melalui counter attack. Jadi teman-teman kita tunggu pertandingan kedua uji coba dari timnas Indonesia yang nanti akan mereka mainkan melawan Mali pada hari Selasa ya. Dan ini bukan saatnya kita saling menjelekkan,
ya satu sama lainnya, dan juga janganlah kita menghujat para pemain, apalagi tim kepelatihan, jangan, mereka semua bekerja keras, dan kita perlu nanti berharap bahwa mereka bisa membentuk kerangka dari tim ini dan juga memberikan sentuhan strategi yang baik agar timnas Indonesia bisa mempertahankan medali emas di SEA Games yang akan dimulai awal bulan depan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.